Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam wa khassa maratibal awliya'i wal ulama'i bil ma'rifati tammati ala sa'iril anam. ورفع أقدارهم بأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنادوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرام، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: Afdalul jihadi ayyu jahidan rajul nafsahu wa hawa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para ikhwan dan akhwat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amaliyah yang telah diajarkan oleh mursyid kita, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anwar, dalam rangka melaksanakan manaqib Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapatkan. Salawat selalu berlimpah salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, saudara kita, andai taulan dan famili, semoga disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat, jamaah yang dirahmati Allah.
Kita sudah berada di bulan Rajab. Kurang lebih 8 hari sudah berlalu bulan Rajab. Tentunya ada doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kepada hamba di bulan Rajab ini, dan berikan berkah pula kepada hamba di bulan Sya'ban yang akan datang, dan sampaikan kepada hamba ya Allah kepada Ramadan. Ini doa yang sering kali dipanjatkan kepada oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki awal bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan training dalam rangka menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Disinilah mulai kita menggembleng diri. Disinilah kita mulai mengevaluasi diri. Kenapa? Rajab adalah bulan di mana yang menurut pendapat para ulama, Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ada Ra, Jim, dan Ba. Ra, Jim, dan Ba. Ra-nya itu rahmatullah. Rahmatullah. Rahmatnya Allah. Jim itu jirmullah. Di situ ada dosanya hamba. Jirmul abdi, dosanya hamba. Ba-nya itu menunjukkan birrullah, kebaikan Allah. Di antara rahmat dan kebaikan Allah, di situ ada dosa kita. Kita ini rata-rata pendosa semua. Siapa yang merasa dirinya baik? Orang merasa dirinya baik, disitulah kejelekan. Ketika dia merasa dirinya jelek, disitulah kebaikan. Di antara rahmat Allah dan kebaikan Allah kepada hamba, di situ terselip dosa-dosa kita. Maka di bulan Rajab ini sedang sudah menghapus dosa-dosa kita. Mulai memperbaiki diri, mulai mengevaluasi diri. Yang kurang beristighfar dibanyaki beristighfar. Yang kurang berzikir banyaki berzikir. Yang kurang bersolawat banyaki bersolawat. Di sini bulan mulai penghapusan dosa-dosa kepada Allah. Maka kita minta keberkahan di bulan Rajab ini. Karena ini salah satu bulan yang istimewa. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, walaupun di sana sininya, karena ada hadis-hadis maudhu yang rancang diposting orang. Apabila mengkhabarkan bulan Rajab, ya Allah, maka diampuni dosanya, dihapuskan dosanya sekian ribu tahun. Nah, itu hadis maudhu, hadis palsu. Bahkan dalam hadis palsu sekalipun ada. Ya Allah, jadi hati-hati, jangan posting-posting itu, jangan lihat postingan kita baik lalu sebarkan. Ya Allah, kalau yang puasa awal Rajab itu walaupun hadisnya dhaif, tapi masih ada payung hukum dari hadis yang sahih. Silahkan berpuasa di bulan Rajab awal itu baik. Memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan demikian. Nah, tentunya di bulan Rajab ini kita mengevaluasi diri sejauh mana kita sudah meninggalkan Allah. Sebesar apa kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Apalagi kita kadang bisa pungkiri dengan budaya, dengan gaya hidup yang sudah menjamur saat ini. Kita beberapa waktu yang lalu, awal Rajab bertepatan dengan awal Masehi, ya, awal tahun baru. Nah, ini sangat sayang kalau kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kada diridhoi oleh Allah. Maka bagi ikhwan akhwat yang sudah terlanjur melakukan kemaksiatan di awal malam tahun baru itu, banyak-banyak minta ampun kepada Allah.
Karena kita tidak bisa pungkiri, kita terjebak dengan keadaan. Mungkin karena kita tidak tahu menahan hawa nafsu. Maka Rasulullah mengatakan, afdalul jihadi ayyujahida rajulu nafsahu wa hawa. Seafdal jihad itu bahwasanya berjihadnya seorang laki-laki dengan nafsu dan keinginannya. Kadang-kadang keinginan kita ada ajakan kawan yang menyebabkan kita terjerumus. Itu kata kita bisa pungkiri. Kadang bisa kita pungkiri. Kadang-kadang kita kadang-kadang karena desakan kawan, keadaan dan sebagainya, lalu kita terjerumus di dalam hal-hal yang demikian. Maka kita sadari bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak minta ampun oleh Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita duduk di dalam majelis ini karena rahmat Allah. Kita bisa hadir mendengarkan kajian-kajian ilmiah itu karena rahmatnya Allah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling membenci. Karena maka di dalam tanbih mursyid kita itu, tanbih abah itu, yang nyatanya itu tanbih dari para sahabat sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad turun, keadaan turun ke kita, berusaha berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Siapa yang menyakiti kita, kita berbuat baik. Prinsipnya jangan memikirkan tentang orang lain kepada kita, tapi pikirkan bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain. Orang kayak apakah lawan kita itu terserah aja. Ia hendak mencaci maki kita, menyambati kita di belakang kita, silahkan. Tapi kita berusaha terus bersikap baik kepada orang lain. Minimal kadang menyakiti hati, minimal kadang memberatkan pikiran. Itulah orang yang berjihad dengan hawa nafsu. Dan pada dasarnya ketika orang jahat dengan kita, emosi kita naik, ya, ini hukum alam. Orang untuk menyakiti kita timbul dia emosi, apalagi yang menyakiti itu namanya Allah halus, ya, dihitung jam-jaman, jam-jaman kita pada jam-jamannya. Amun ditempelin, sekali itu nempelin, pasti terjuntang. Merasa diri kita menang. Dan ya, dan di saat seperti itulah jihad kita yang sesungguhnya. Kayak apa kita bersikap dengan orang lain. Jangan memikirkan sikap orang kepada kita. Orang itu kayak apakah? Hendak jahat dengan kita, menyambati di belakang kita, hendaknya mencaci maki kita, itu urusannya. Bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana sikap kita selalu baik dengan orang lain. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Imam Ghazali ditanya oleh murid beliau, wahai guruku, apa geran tasawuf itu? Ujar Imam Ghazali, at-tasawwuf syai'ani. Tasawuf itu dua hal. Yang pertama, sidqun ma'allah. Yang kedua, husnul mu'amalah ma'an nas. Yang pertama, benar kepada Allah dalam setiap keadaan. Takutan lawan Allah. Kada di masjid saja ada Tuhan. Di masjid kena keianya, orang buat berzikir, ya Allah, di luar masjidnya, berjaharannya lokalnya. Di masjid ini juga nanti ianya pun tak buat berselawat dan berzikir. Tapi di luar pada masjid ini jadi hantu, kawan jadi hantu. Sidqun ma'allah, benar dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan ramai, keadaan sunyi, selalu menghodurkan Allah di sana. Sidqun ma'allah itu, ujar Imam Ghazali, ayyafniyal abadu huduza nafsihi di amrihi ta'ala. Bahwasanya memfanakan diri seseorang hamba dalam hak-haknya hanya kepada Allah.
menyerahkan semua urusan Allah kepada Allah dalam zahir dan batin. Kebanyakan kita ini memberatkan pikiran kita. Hal-hal yang kada perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Kayak apa anakku ganal makan kahinya kadakah? Kayak apa anakku ganal bisa berusaha kadakah? Memikirkan sesuatu yang bukan hak kita. Ujar Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagikan semua penghidupan mereka. Kita kadang-kadang berpikir, kayak apa anakku makan kada esok? Ya, kayak apa anakku lebaran ini berbagi hari raya kada? Memikirkan sesuatu yang kada pantas untuk kita pikirkan. Tugas kita berikhtiar, berusaha hasil urusan Allah, lain urusan kita. Jangan urus yang lain urusan kita. Tugas kita beribadah, itu aja, selesai. Begawi, jadikan gawian ibadah. Berusaha, jadikan usaha itu ibadah. Begawi di kantor, jadikan pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Tugas kita itu satu adalah Allah menyuruh kita begawi, kada. Adalah Allah menyuruh kita mengurusi rezeki, kada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Li ayya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah kada di sajadah saja. Ibadah kada di masjid saja. Ibadah kada di majlis saja. Jadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kata kita, kayak apakah orang lawan kita menyambati, senyum aja. Kulihingi, ya Allah, kalau perlu bawakan yang beres, berdua karung. Yang kami menyambati aku, ambil beres 2 karung. Kita lu ambil beres dia. Ya Allah, itu hebat tuh. Orang melemparkan kita dengan kotoran, lempar dengan kembang biasa tomat kita. Lemparkannya lagi dengan batu, kita lempar lagi dengan bunga, tapi potnya dengan bertinggal aja sini. Rontok potnya sekalinya itu ada ya. Orang betul tasawuf itu jadi menggolari dulu. Sidqun ma'allah, benar kepada Allah dalam setiap keadaan, wa husnul muamalah ma'annas, baik pergaulan terhadap manusia. Jangan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Jangan merasa lebih sugih daripada orang lain. Mentang-mentang berilmu, lalu inya pahalimnya. Mentang-mentang berduit, lalu inya penyugihnya. Jangan ada sedikit pun sifat-sifat yang demikian. Itu ngarannya husnul muamalah ma'annas, supaya kita nyaman hidup di tengah-tengah masyarakat. Keberbatasan. Kalau mentang-mentang orang sugih dari nyaman, orang sugih lalu ada batasan, ada kasta di masyarakat. Kalau sudah masyarakat itu memandang kasta kepada kita, ini tanda-tandanya kita orang sombong. Tanda-tandanya kita orang sombong. Padahal kita ada merasanya. Tapi kalau orang sudah memandang lebih daripada kita, hati-hati, rusak hati kita. Maka hati-hati. Orang bertasawuf itu bukan mengkaji sifat 20, mamak, tauhidnya kuat dan sebagainya. Tasawuf itu pengaplikasian di dalam kehidupan. Bagaimana hubungan kita kepada Allah tetap terjaga zahiran wa batinan, bagaimana hubungan kita kepada manusia di dalam setiap pergaulan baik. Itu ngarannya bertasawuf. Orang bertasawuf itu kadang harap berceramah lain, harap berpanjat lain. Orang bertasawuf itu husnul muamalah ma'annas, yang pertama sidqun ma'allah. Ini Imam Ghazali madahkan. Imam Ghazali buka di dalam kitab Khulasatul Tasannuf. Ringkasan karangan dari semua Imam Ghazali surat yang dikarang, yang disampaikan oleh murid beliau yang dari Persia. Maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bulan Rajab ini kita evaluasi diri, kita perbaiki diri sejauh mana kita sudah meninggalkan Allah. Banyak berzikir mengingat Allah, karena tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, ujar Rasulullah, alamatu hubbillah, tanda orang yang cinta kepada Allah, hubbu zikrillah, senang berzikir mengingat Allah. Wa alamatu bughdillah,
tanda orang yang kada senang dengan Allah, bughdhu dzikrillah. Ini kada ketujuh zikir. Zikirnya hanya bil lisan, zikirnya hanya sekedar lari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dicampur masak apa, dicampur masak apa. La ilaha illallah makanan. Zikir itu sudah diajarkan oleh mursyid kita. Udah kayak apa cara berzikir, wujud-wujud diamalkan sebaik-baiknya. Ya kita merapatkan barisan, jangan jauh dari majelis. Majelis itu ibarat tawaf, ibaratkan sebuah tawaf untuk mendapatkan sinyal agar kita bisa berkomunikasi. Apabila jauh dari tawaf, handphone kita ada mendapatkan signal yang baik. Ini apa? Dulu telepon dulu. Kalau jauh daripada tawaf, maka jangan jauh-jauh meninggalkan majelis. Majelis kebaikan hadirin. Kadang membatasi, ulun kadang membatasi, silahkan belajar dengan guru A, guru B, guru C. Cuma satu pesan ulun, ketika engkau mengikuti seorang guru, siapapun gurunya, jangan pernah engkau mengiktiraf dengan guru itu. Jangan ada iktiraf di dalam hati. Kalau kau ketujuh dengan guru ini, aku ketujuh ilmunya aja, aman kelakuannya kada ketujuh, jangan. Kita kada mampu. Kalau kada mampu, tinggalkan. Bukan berarti mau iktiraf, artinya kita kada mampu mengikuti sidik. Guru itu berbuat, bertindak, melakukan sesuatu berdasarkan dengan ilmu yang Allah titipkan padanya. Kita dimelakukan banyak guru, apalagi kita berjaya terutama guru yang khawatir adat ya Pak. Untung jadi bertamu Abah Ano belajar zikirnya la ilaha illallah, caranya dari ini ada zikir jahat, ada zikir khafif. Kalau kita bertemu guru, ujar guru kita setelah sembahyang 5 waktu ragap pohon pisang setahun ya dan hapunnya dan maunya pasti. Maka itu khidmat seorang musik, bersyukur kita sudah pegang kuat-kuat. Wa anna mustaqamu 'ala khaliqah la asqalna ma'an mughalaqa. Jika engkau lurus di dalam jalan thariqah yang sudah Allah tunjukkan, niscaya Allah cucurkan rahmatnya, kasih sayangnya, rizki Allah limpahkan sebagaimana Allah cucurkan air langit yang turun sangat deras dari langit. Ya Pak, kalau rajin berzikir mengingat Allah, bulan Rajab ini bulan mengevaluasi diri. Kada lewas lagi kita masuk di bulan Sya'ban. Ramadan itu syahrul ummah. Ar-Rajab syahrullah wa Ramadan syahrul nabi wa Sya'ban syahrul ummah. Rajab ini bulan Allah, banyak beristighfar, banyak minta ampun oleh Allah. Bulan Sya'ban itu banyak bersalawat kepada Nabi, dan bulan Ramadan itu bulan umat, banyak bersedekah. Artinya semua itu terhimpun ketika kita memperbaiki diri kita. Tasawuf itu tadi